Setidaknya kita berkumpul hari ini karena 3 alasan. Yang pertama adalah ikatan keimanan. Yang kedua adalah ikatan kebangsaan. Dan yang ketiga adalah ikatan kemanusiaan. Saya ingin bertanya pada antum semuanya, siapa yang dahulu mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, namun hari ini masih belum merdeka? Ketika saya sampaikan Palestina, Palestina, sambut dengan teriakan bebaskan, bebaskan. Ketika saya sampaikan Palestina, Palestina yang kedua kali, antum sambut dengan merdeka, merdeka. Ketika saya sampaikan Israel, Zionis, antum bilang hancurkan, hancurkan. Palestina, Palestina. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bicara tentang ikatan kebangsaan, semua politisi, semua pengambil kebijakan di negeri ini seharusnya menyadari bahwa ketika orang dulu mengatakan saya Pancasila, saya Indonesia, harusnya dia juga mengatakan saya mencintai Palestina. Kalau seandainya orang mengatakan saya Pancasila, saya Indonesia, tapi kemudian justru membela Zionis Israel, kita pertanyakan kesetiaan mereka pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka perkenankan saya mengingatkan bahwa kita sudah panjang ceritanya, berabad-abad lamanya kita berjuang untuk meraih kemerdekaan. Hampir 3,5 abad kita sudah berjuang mencapai kemerdekaan. Tentu kita pernah merasakan betapa pedihnya kehilangan tokoh-tokoh bangsa ini. Kita juga pernah merasakan sakitnya kehilangan pejuang-pejuang kemerdekaan. Dan hari ini juga kita merasakan pedihnya kematian para syuhada di Palestina. Jangan pernah bicara ketika dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Adalah sahabat-sahabat dan saudara seiman Muslim yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis adalah kewajiban bagi setiap Muslim, dan kita juga mengalami kewajiban itu. Jadi bagi seorang mukmin yang kemudian tidak tergetar hatinya untuk membebaskan Baitul Mukmin, maka perlu ditanyakan keimanannya. Maka subhanallah saudara-saudaraku semuanya, ini kewajiban kita bersama. Dengan keimanan itu maka kita bersama-sama dengan segala upaya, doa yang kita miliki, mudah-mudahan Allah bebaskan Baitul Maqdis, Allah merdekakan Palestina, dan Allah laknat Israel Zionisme. Yang ketiga adalah ikatan kemanusiaan. Bagi warga Kota Bogor, bagi warga Indonesia, kalaupun seandainya tidak tergugah karena rasa kebangsaan ataupun rasa keimanan, setidaknya harusnya memiliki rasa kemanusiaan. Tidak ada yang namanya pertahanan diri tapi dengan membunuh anak-anak dan wanita yang tidak bersalah. Tidak ada yang namanya self defense dengan membunuh orang-orang yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa di penghujung Ramadan. Tidak ada satupun konvensi di internasional ataupun agama di dunia ini yang membenarkan pembantaian kepada jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Maka dengan ikatan kemanusiaan ini kita katakan bahwa hari ini telah terjadi pembantaian kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah abad yang modern. Maka
fillah, rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin, warga Kota Bogor yang saya cintai, dengan ikatan kebangsaan, ikatan keimanan, dan ikatan kemanusiaan, maka kita perlu menyerukan yang pertama adalah kita mengutuk dengan sekutuk-kutuknya tindakan Zionis Israel, dan tidak membenarkan siapapun yang membenarkan tindakan Zionis Israel. Sehingga sikap yang kedua adalah kita meminta kepada pemerintah Indonesia yang mungkin sudah melakukan sebuah keputusan yang baik, tapi kita ingin lebih dari itu, bahwa Indonesia lebih aktif lagi untuk menggalang kekuatan dengan sesama bangsa Muslim sedunia untuk kemudian mengusahakan kemerdekaan bangsa Palestina. Yang ketiga adalah kita sampaikan pada Amerika yang katanya polisi dunia, mana standar keadilan yang Anda lakukan? Anda memveto resolusi Dewan Keamanan PBB, sementara di dunia lain Anda mengatakan hak asasi manusia, di tempat lain Anda mengatakan keadilan dan kesejahteraan. Kita minta Amerika Serikat untuk kemudian bersama-sama dengan Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi terberat bagi Zionis Israel. Kalau seandainya Amerika tidak melakukan itu, maka kita tidak akan terima Amerika memiliki kedutaan besar di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bersama-sama mari kita gong kekuatan, kita galang kebersamaan sesama anak bangsa, sesama umat muslim di Indonesia, untuk kemudian menggalang kekuatan dengan segala daya dan upaya, doa, usaha, dana, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menggugurkan kewajiban kita untuk membebaskan Baitul Maqdis yang memang melekat di pundak kita sebagai orang yang beriman. Hari ini saya menggunakan slayer berbendera Indonesia dan Palestina. Ini adalah merah putih kita. Ini adalah bangsa Palestina. Indonesia dengan konstitusinya tidak membenarkan namanya penjajahan di atas dunia. Palestina hari ini sedang terjajah, maka sudah menjadi kewajiban kita bersama, seluruh politisi, seluruh pemangku kebijakan, untuk melakukan sebuah upaya-upaya yang konkret, menegakkan merah putih, membebaskan saudara kita bangsa Palestina, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah sebagai barisan mujahid, sebagai barisan yang kemudian membebaskan saudara-saudara yang lain, sebagai orang yang kemudian tetap memiliki keimanan dan rasa kemanusiaan. Mudah-mudahan Kota Bogor bisa menjadi pelopor dan Palestina merdeka. Palestina, Palestina.